Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gus Minjaraitin, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dari Ustadz Datres Hidayat dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Jadi materi kali ini adalah tentang Al-Quran. Karena itu mari kita simak videonya. Materi mengenai Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, ulama berbeda pandang tentang hal ini. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isim masdar dari kata al-jama'u yang artinya kumpulan. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isim, yang artinya nama khusus langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, sebagaimana kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat kepada Musa alaihissalam, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Pengertian Al-Quran secara istilah. Menurut Syekh Bek mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada umatnya secara mutawatir, secara berangsur-angsur, yang ditulis dalam bentuk mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama Al-Kitab yang artinya kitab. Yang kedua Al-Huda artinya petunjuk. Al-Furqan artinya pembeda. Asy-Syifa artinya sebagai obat. Al-Dzikri artinya pemberi peringatan. Al-Hikmah artinya kebijaksanaan. Al-Bayan artinya penerang. An-Nur artinya cahaya. Al-Qalam artinya ucapan atau firman. Dan Al-Busyra artinya kabar gembira. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan sebagai pembeda. Pembeda maksudnya yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Yang keempat, kandungan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dengan kandungan yaitu pertama akidah, dua ibadah, ketiga muamalah, keempat hukum, kelima sejarah, keenam akhlak, dan terakhir ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi pada Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya, yaitu ditantangkan kepada orang yang ragu terhadap Al-Quran untuk mendatangkan hal yang serupa dari Al-Quran tersebut. Namun mereka tidak mampu dan tidak bisa melayani tantangan tersebut. Maka itulah kemujizatan luar biasa dari Al-Quran. Selanjutnya yang keenam yaitu sejarah Al-Quran, atau disebut juga dengan Nuzulul Quran, yang merupakan peristiwa diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ke tahun 41 kelahirannya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dan ayat yang pertama kali turun itu yaitu Iqra, bacalah. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu membacanya, maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami. Kita diwajibkan untuk memahami isi dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu menghafal Al-Quran. Jadi bagi orang yang menghafal Al-Quran itu Allah akan memberikan syafaat kepadanya di akhirat nanti. Dan yang keempat yaitu mengamalkannya, mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran dan menyampaikannya dan berdakwah kepada umat dengan Al-Quran. Yang terakhir yaitu adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Adab seorang muslim terhadap Al-Quran yang pertama yaitu tartil. Jadi membaca Al-Quran itu secara tartil. Yang kedua khusyuk. Jadi
kita dalam membaca Al-Quran itu dengan penuh kekhusyukan. Dan yang ketiga, mengindahkan suara kita. Jadi dalam membaca Al-Quran kita indahkan suara kita. Yang keempat yaitu merendahkan suara kita. Jadi nggak perlu terlalu keras-keras dalam membaca Al-Quran. Oke, itulah materi tentang Al-Quran. Marilah kita untuk terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, dan berdakwah dengan Al-Quran. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya. Itulah kesalahan saya. Dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah materi dari saya tentang Al-Quran. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.